Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Markazoni dengan NIM 2201072031. Saya berasal dari Bangku 6. Selanjutnya saya Sarah Putia, NIM 2201072036. Saya Gina Rahmadani dengan NIM 2201072048. Saya Karina Mardiana dengan NIM 2201072054. Baiklah, sekian perkenalan diri dari kami. Berikutnya kami akan menampilkan video presentasi kami. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi biaya. Yang pertama yaitu ada pengertian akuntansi biaya, di mana akuntansi biaya ini memiliki definisi, yaitu pengidentifikasian, pendefinisian, pelaporan, penyajian suatu biaya yang mencakup biaya langsung dan biaya tidak langsung untuk proses produksi suatu barang. Nah, berikutnya yaitu ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen, di mana manajemen sendiri adalah suatu seni, ilmu atau rangkaian mengajak seseorang untuk merekomendasikan diri dan memberikan motivasi kepada orang lain. Nah, dalam fungsi manajemen ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama yaitu ada fungsi perencanaan atau planning, di mana fungsi perencanaan ini yaitu memberikan dan mengarahkan atau memberikan sebuah rancangan untuk perusahaan yang di masa yang akan datang, atau memberikan suatu gambaran apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Berikutnya yaitu ada fungsi pengorganisasian, di mana fungsi pengorganisasian ini yaitu adalah pengelompokan antara fungsi-fungsi lainnya seperti fungsi dalam perusahaan terdapat fungsi keuangan, fungsi manajemen, dan fungsi anggota perusahaan yang lainnya. Berikutnya yaitu ada fungsi aktuating atau pelaksanaan, di mana fungsi ini bertujuan itu melaksanakan semua rencana atau organisasian dari suatu perusahaan. Berikutnya yaitu ada controlling, di mana fungsi controlling ini yaitu memberikan pengawasan terhadap fungsi-fungsi yang telah dilaksanakan. Berikutnya yaitu ada fungsi leading atau kepemimpinan, di mana pemimpin ini memberikan motivasi kepada karyawan atau anggota di perusahaan tersebut. Berikutnya yaitu ada perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, di mana akuntansi keuangan ini memberikan informasi kepada publik atau akuntansi atau pelaporan keuangannya yang bersifat eksternal. Berikutnya yaitu ada akuntansi manajemen, di mana akuntansi manajemen ini memberikan informasi bersifat internal yang diberikan hanya khusus untuk anggota di perusahaan tersebut. Nah, ada lagi perbedaannya itu dari pemakaian utamanya, lingkup informasi, rentan waktu, kriteria bagi informasi, disiplin sumber, isi laporan dari laporan tersebut, dan sifat informasi. Nah, berikutnya yaitu ada posisi akuntansi biaya di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, di mana di awal tadi akuntansi keuangan atau akuntansi manajemen itu memiliki fungsinya masing-masing. Namun pembedanya di akuntansi biaya ini memberikan informasi keuangan untuk biaya. Berikutnya yaitu ada posisi akuntansi biaya di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, di mana di awal tadi sudah dijelaskan bahwa akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu memiliki fungsi dari laporannya masing-masing, di mana akuntansi keuangan itu untuk internal, akuntansi keuangan itu untuk eksternal, dan akuntansi manajemen itu untuk internal. Nah, kalau akuntansi biaya ini memberikan laporan terhadap bahan-bahan yang akan memberikan pengaruh kepada biaya bahan baku atau harga pokok produksi dari suatu perusahaan. Ini adalah tugas dan peranan akuntansi biaya. Tugas dan peran akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat dan melaksanakan rencana serta anggaran untuk operasional. Selanjutnya adalah tugas dan peranan. Tugas dan peranan akuntansi meliputi sebagai berikut. Yang A, membuat dan melaksanakan rencana serta anggaran untuk operasional dalam kondisi. Yang B, menetapkan metode perhitungan biaya yang digunakan dalam perusahaan. Yang C, menentukan harga jual produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang D, menganalisis biaya produksi dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Yang E, menyusun laporan keuangan dan membuat analisis biaya untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang F, melakukan pengendalian biaya dan pengurangan biaya yang tidak perlu. Yang G, memantau efisiensi prosedur dan sistem akuntansi yang digunakan dalam perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, akuntan biaya harus memahami konsep dasar manajemen biaya.
seperti identifikasi biaya, aktivitas bisnis, efektivitas dari ekonomi perusahaan. Adalah konsep biaya tradisional dan biaya kontemporer. Konsep biaya tradisional dan biaya kontemporer adalah dua pendekatan yang berbeda dalam manajemen biaya. Berikut adalah perbedaan antara konsep biaya tradisional dan biaya kontemporer. Pertama adalah biaya tradisional. Yang pertama mengasumsikan bahwa semua biaya diklasifikasikan menjadi tetap atau variabel. Yang kedua menekankan pada pengalokasian biaya ke produk atau layanan. Yang ketiga fokus pada pengendalian biaya dan pengurangannya biaya. Yang kedua itu biaya kontemporer. Biaya kontemporer mengasumsikan bahwa biaya dapat diklasifikasikan menjadi berbagai kategori seperti biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya tetap, dan biaya variabel. Yang kedua menekankan pada penelusuran biaya ke aktivitas bisnis yang spesifik. Dan yang ketiga fokus pada pengelolaan aktivitas bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Berikutnya yaitu otomasi dan konsep biaya manajemen. Yang pertama yaitu otomasi. Otomasi dalam konsep manajemen biaya dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk mengoptimalkan manajemen biaya. Dalam hal ini, otomasi dapat membantu dalam mengidentifikasi biaya aktivitas bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kinerja di masa depan, dan mengendalikan biaya perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Selanjutnya yaitu konsep manajemen biaya. Dalam manajemen biaya, ada 3 konsep dasar yang digunakan, yaitu yang pertama adalah konsep nilai tambah. Konsep manajemen biaya yang pertama adalah nilai tambah. Semua kegiatan yang dilakukan perusahaan harus mempunyai nilai tambah tetapi menggunakan cara yang efisien. Yang kedua adalah konsep akuntansi aktivitas. Konsep manajemen biaya yang kedua yaitu akuntansi aktivitas. Manajemen perusahaan bertugas untuk mengumpulkan, memantau, dan memastikan biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Dan yang ketiga yaitu adalah konsep biaya target. Konsep manajemen biaya target adalah yang dimaksud dengan konsep biaya target adalah segala aktivitas berpatok pada harga yang sesuai harga pasar atau laba yang ingin dicapai perusahaan. Baiklah, lanjut ke materi konsep biaya. Nah, sebelum membahas konsep biaya, kita harus tahu dulu nih kan biaya itu apa. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang akan terjadi untuk tujuan tertentu. Nah, konsep biaya sendiri artinya adalah biaya berbeda untuk tujuan yang berbeda. Tujuan yang berbeda di sini menunjukkan keputusan yang akan diambil. Untuk semua keputusan yang akan diambil, kita dapat menggunakan klasifikasi biaya karena setiap keputusan memiliki tujuan yang berbeda. Lanjut yaitu objek biaya. Terkait objek biaya pasti pembahasannya luas karena segala sesuatu itu dapat dijadikan sebagai objek biaya. Objek biaya dapat berupa produk, jasa, proyek, pelanggan, program, departemen, merek, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan kemudahan penelusuran, yang kedua berdasarkan fungsi utama organisasi, dan yang ketiga adalah berdasarkan perilaku biaya. Yang pertama dulu berdasarkan kemudahan penelusuran. Nah, berdasarkan kemudahan penelusuran, klasifikasi biaya dibagi menjadi 2. Yang pertama biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung sendiri merupakan biaya yang terjadi di mana penyebab satu-satunya adalah karena ada sesuatu yang harus dibiayai. Dalam kaitannya dengan produk, biaya langsung itu terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dan kedua itu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu adalah biaya yang sedikit rumit dan akurat gitu. Nah, biaya tidak langsung itu hubungannya dalam produk seperti biaya dikenakan biaya overhead pabrik. Nah, yang kedua itu berdasarkan fungsi utama organisasi. Berdasarkan fungsi utama organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada biaya produksi, pemasaran, dan administrasi dan umum. Nah, biaya produksi itu contohnya seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik gitu. Nah,
Nah, yang kedua itu biaya pemasaran. Biaya pemasaran ada contohnya kayak biaya iklan, biaya promosi, biaya sampel, atau beban iklan. Terus yang ketiga ada biaya administrasi dan umum. Contohnya seperti biaya pemasaran produk gitu, seperti gaji bagian akuntansi dan gaji karyawan begitu. Terus yang ketiga adalah berdasarkan perilaku biaya. Berdasarkan perilaku biaya sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Nah, pengeluaran modal atau capital expense yaitu pengeluaran yang akan memberikan manfaat, benefit dan pada periode akuntansi, atau pengeluaran yang akan dapat memberikan manfaat pada periode akuntansi yang akan datang. Yang kedua pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure, pengeluaran yang akan memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi di mana pengeluaran itu terjadi. Nah, lanjut berikutnya mengenai perbedaan perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang. Yang pertama kita masuk dulu pada perusahaan manufaktur. Berdasarkan perusahaan manufaktur itu tuh memiliki persediaan di mana berupa bahan baku, bahan pembantu, bahan dalam proses produksi, dan barang jadi. Yang kedua itu dalam perusahaan manufaktur ini sedikit rumit dalam menentukan HPP karena banyaknya bahan-bahan yang tadi dan perlu ada beberapa tahapan gitu dalam menentukan HPP. Terus yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu pertama memiliki persediaan barang dagang, dan yang kedua dalam menentukan HPP-nya relatif mudah karena yang tersedia itu cuma barang dagang. Terus yang ketiga ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan karena dia itu tidak menjual barang atau produk gitu, tapi menjual jasa. Maka dari itu dia tidak memiliki persediaan dan tidak juga menentukan HPP karena tidak ada harga barang pokok pada perusahaan jasa. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan arus biaya, yaitu yang terdapat dalam arus biaya, yaitu yang pertama mencatat biaya produksi, mencatat barang jadi, dan mencatat penjualan produk. Arus biaya diperlukan terutama ketika perusahaan melakukan beberapa kali pembelian dalam satu periode dengan harga perolehan yang berbeda-beda sehingga muncul kesulitan untuk menentukan nilai harga pokok produksinya. Yang selanjutnya yaitu perbedaan sistem. Yang pertama metode berjual, yang artinya mencatat terus setiap perubahan dalam akun persediaan. Dalam berjual sendiri terdapat pembelian bahan baku untuk produksi dan barang dagang di debit ke pos persediaan. Selanjutnya biaya pengiriman barang didebitkan ke pos persediaan, pembelian retur potongan pembelian dan diskon dikreditkan ke pos inventarisasi. Pencatatan HPP setiap penjualan dengan cara mendebit beban pokok penjualan dan mengkreditkan persediaan. Yang selanjutnya metode fisik, yaitu pencatatan pembelian dan penjualan dihasilkan secara terpisah. Pencatatan dan pembelian penjualan barang dagang dilakukan secara terpisah, yaitu dengan cara pencatatan barang dagang dengan mendebit akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utangnya. Selanjutnya perbedaan akuntansi biaya perusahaan. Yang pertama perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barangnya sehingga tidak ada biaya akuntansi. Tidak terdapat persediaan barang apapun karena yang terjual berupa jasa. Pembelian yang terjadi akan langsung masuk dalam akun peralatan atau perlengkapan. Yang kedua perusahaan dagang, terdapat harga pokok perusahaan atau HPP. Yang kedua terdapat stok persediaan barang jadi. Yang ketiga laporan HPP tidak dipergunakan dan tidak terdapat biaya akuntansi di dalamnya. Sedangkan yang ketiga perusahaan manufaktur, terdapat HPP dan untuk menentukan harga pokok dilalui beberapa tahapan. Yang kedua terdapat persediaan bahan baku atau mentah dan bahan pembantu dalam proses produksi. Yang ketiga harus membuat laporan HPP dan terdapat biaya akuntansi di dalamnya. Yang selanjutnya penggolongan biaya atau klasifikasi biaya. Yang pertama berdasarkan objek
atau pusat biayanya. Yang pertama biaya langsung, yaitu biaya yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biayanya. Yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Hal itu karena biaya dikonsumsi secara bersama oleh beberapa objek biaya. Yang kedua, berdasarkan fungsi utama organisasi. Yang pertama, biaya produksi, yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai yang siap untuk dijual. Terdiri atas biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya pemasaran, yaitu biaya yang berhubungan dengan fungsi pemasaran. Contohnya beban gaji, karyawan pemasaran, beban iklan, dan ongkos angkut penjualan. Yang ketiga, beban administrasi dan umum, yaitu beban yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum. Contohnya beban gaji karyawan Departemen Personalia, beban penyusutan peralatan, Departemen Akuntansi, dan beban perlengkapan Departemen Keuangan. Yang keempat, fungsi keuangan, yaitu fungsi yang berhubungan dengan kegiatan keuangan atau penyediaan dana yang diperlukan perusahaan. Yang ketiga, berdasarkan perilaku biaya. Yang pertama, biaya tetap, biaya yang totalnya tetap tanpa dipengaruhi oleh